Hai, di video kali ini gue pengen sedikit curhat aja nih ke kalian seputar project-project yang pengen gue garap di channel ini. Ada ini, dan ada itu. Ini paling terakhir nih, paling baru, belum sama sekali gue upload ke video. Tapi kalau yang truck sama yang robot recording khusus iPhone udah. Gue mulai dari truck dulu ya. Sebelumnya sorry kalau kalian dengar ada orang main game. Dia nemenin gue di sini recording sambil gue sedikit curhat ke kalian ya. Curhatannya ini gue kasih tahu dulu tentang apa. Curhatannya ini seputar project yang gue buat nih, project yang gue buat dan alasannya kenapa agak lama. Kita mulai dari yang truk dulu ini. Alasan gue ngebuat truk Lego ini, ntar dulu, alasannya belakangan. Ini adalah gue sebutin dulu dari awal ya. Mungkin kalian sini ada yang subscriber baru. Jadi ini adalah Lego Truck. Ini RC ya. Ini nggak gue switch on gitu. Ini benar-benar bergerak pakai RC, tapi dengan frekuensi 2,27 MHz. Nah ini adalah ya Lego Truck. Nah kalau biasanya itu Lego mainan mobil itu spin ban itu kencang kan, putaran bannya kencang. Kalau ini benar-benar gear crawler, gear kasar, gear khusus nanjak, low gear banget. Ini versi low gearnya. Nah ini gue desain benar-benar sedemikian rupa dengan projectnya itu 72 kilogram maksimal payloadnya, dengan perkiraan kalau di scalein ke ukuran aslinya tuh bisa ngangkut 82 ton, sekitar 80 tonan. Nah, project ini kenapa sedikit agak gue perlambat? Karena satu nih gue lagi mempelajarin sistem gearbox yang ada di truk. Nah, jadi gue nggak asal buat. Jadi gue pelajarin sistem gearbox yang ada di truk, gue aplikasiin ke elektrik, cuma dalam skala yang lebih kecil. Pembuatan sesisnya itu menggunakan part dari Lego. Nah, ini kenapa gue nggak buat truk ini? Alasannya, karena kalau kita lihat di Indonesia itu khususnya mobil truk ya, karena kita lagi ngebahas mobil truk, banyak banget korban-korban berjatuhan dari kecelakaan-kecelakaan truk yang ada di Indonesia. Itu mulai dari remblong, nggak kuat nanjak, sama si sopirnya sendiri yang ngantuk. Tiga ini aja yang nyebabin hal tersebut, kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih parahnya, kalau truk atau bus itu kecelakaan, itu korbannya itu nggak sedikit, banyak banget cuy. Bisa dari penumpangnya, bisa dari pengguna jalan lain, motor yang kelindes dan lain-lainnya. Dan bahkan kalau truk atau bus nabrak rumah, orang yang ada di dalam rumah pun ikut lewat cuy. Oleh karena itu ini fatal banget. Makanya gue khusus banget ngebuatin khusus desain truk. Sebenarnya kalau gue ngebuat pun gak ada impact-nya buat orang lain. Ya gue tahu. Cuman ini gue ngebuat karena kalau gue nggak ngebuat, nggak gue apresiasiin, kayaknya di dalam otak gue tuh bertanya-tanya, kayaknya lu bisa deh berinovasi, minimal untuk diri gue sendiri gitu, biar gue lebih lega berinovasi. Nah, jadi gue pengen nunjukin bahwa ya gue tau lah subscriber channel ini masih sedikit juga cuy, jadi nggak mungkin suaranya gede. Gue cuma pengen nunjukin bahwa mesin elektrik ini lebih kuat daripada diesel. Itu tujuan awal gue ngebuat Lego Truck ini, bukan yang lain. Karena kalau coba kalian perhatikan, kalau kalian ngebuat mesin diesel seukuran segini, sekepel tangan gua, dan bandingkan dengan mesin elektrik sekepel tangan ini, itu akan jauh lebih kuat torsinya di mesin elektrik. Kenapa? Coba kita taruhan. Kereta api paling cepat itu kereta api elektrik atau diesel? Jelas elektrik. Kalau kalian bilang ya iyalah kan motor elektriknya banyak. Nah itulah yang diterapkan di truk ini. Karena motor elektrik itu size-nya lebih compact dibandingkan mesin diesel. Otomatis itu lebih kuat, torsinya lebih ada, ruang pun lebih minim, dan lebih aman terhadap si driver sama pengguna jalan sekitar. Oh by the way, sorry nih kalau videonya agak panjang karena gue ingin sedikit curhat aja. Kalau nggak suka dengan curhatan gue, skip aja videonya, nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu gue yakin banget elektrik itu it's more the best daripada mesin diesel. Kalau menurut gue pribadi ya, mesin elektrik itu torsinya itu begitu lu gas itu langsung torsinya langsung puncak. Kalau mesin diesel dia sekian ribu rpm. Gue tahu mesin diesel itu torsinya lebih instan dibandingkan mesin bensin biasa. Tapi elektrik itu lebih faster, lebih cepat lagi, torsinya instan dibandingkan mesin diesel. Oleh karena itu menurut gue mesin elektrik itu layak deh buat di truk kalau menurut gue pribadi. Nah, rancangan truk ini
agak sedikit terkendala karena banyak aktivitas gua, tapi gue tuh orangnya nggak bisa diam kalau ada sesuatu yang pengen gue imajinasiin, pengen cepet-cepet gue realisasiin. Makanya lu banyak ngeliat project-project gue kan. Ya itulah sebabnya kenapa di sini project gue banyak banget. Nah ini yang kedua, ini untuk perekaman, untuk ngerekam khusus handphone. Awalnya gue bikin untuk itu, tapi bisa dimodifikasi. Nah ini menggunakan RC juga. Gue nggak tahu kecepatan maksimalnya berapa. Sebenarnya elektrik udah datang semua, gue udah punya, tinggal dirakit aja. Cuman gue pengen ngetes runnya itu terhalang cuaca. Sekarang hujan mulu cuy, mau ngetes tuh susah. Biasanya gue kalau ngetes ini, gue ngetes runnya itu, gue kan tinggal di Jakarta. Gue ngetesnya itu di area Tanjung Lesung sana, itu jauh banget kan. Kenapa nggak yang dekat? Karena kalau gue ke Tanjung Lesung, gue sekalian bisa nge-shoot buat video-video yang lain. Oleh karena itu sedikit terkendala di cuacanya untuk ini. Ini elektrik udah siap. Ini gue terinspirasi dari ini cuy. Ini remote control elektrik ini bisa ngerekam, tapi fokusnya kayaknya ini dapat banget. Gue penasaran, makanya gue aplikasiin di sini. Nah ini masih banyak banget perubahan. Pokoknya ini masih banyak banget yang harus diperbaikin. Dari dudukan kameranya, mulai dari elektrik untuk muter tripodnya, itu semua belum gua tes karena emang belum sempat waktunya untuk tes. Nah ini alasan utamanya itu, pertama itu cuaca, karena susah banget kita ngepasin cuaca dan waktu luang gua. Jadi tapi ini pasti jadi kok, ini pasti gue buat. Nah ini adalah project yang terakhir yang belum pernah gue jelasin sama sekali ke kalian dan belum pernah gue upload. Ini adalah robot yang bisa ngerekam di kedalaman. Gue ngebuat ini khusus untuk ngerekam di danau, karena kalau air asin gue nggak yakin tahan. Ini untuk air tawar gue yakin tahan banget materialnya untuk merekam. Kenapa gue buat? Karena gue sedikit gimana gitu waktu kejadian Danau Toba kemarin, karena saudara-saudara kita di sana yang waktu kapal itu tenggelam susah banget gitu untuk mengevakuasi. Ya gue tau lah ilmu gue seberapa sih buat gituan, buat alat khusus ngerekam. Ya tapi itu setidaknya ngobatin buat hati diri gue pribadi gitu cuy. Gue ngeliat teknologi kita yang masih susah gitu untuk ngerekam kejadian-kejadian yang seharusnya itu benar-benar perlu banget untuk diselidikin. Makanya gue buat itu. Ya gue tahu sih ini nggak ada impactnya sih, gue bikin juga buat orang lain nggak ada impactnya, tapi minimal buat diri gue sendiri, inovasinya untuk diri gue sendiri, setidaknya bermanfaat untuk diri gue pribadi. Nah ini adalah robot menggunakan kamera iPhone karena gue suka banget sama iPhone. Jadi ya apa-apa iPhone ya. Ini menggunakan produk iPhone. Nah biasanya iPhone itu baru IP67 kan, otomatis cuma bisa ngerendam 1 meteran kan cuy. Udah gitu pakai waktu lagi nggak lebih dari setengah jam. Nah kalau iPhone 5s yang gue rancang ini bisa nyemplung sampai kedalaman 20-30 meter. Itu dengan iPhone tok gitu ya, tanpa covering. Rencananya sih robot ini bisa nyelam sampai 100 meter. Insya Allah sampai 100 meter, tapi ini pakai covering lagi. Mungkin kalau robot ini bisa nyelam sampai kedalaman 100 meter, ini akan menjadi yang pertama kali iPhone ngerekam di kedalaman mencapai 100 meter. Tapi kalau buat iPhone telanjang ini tambah housing, gua kayaknya mampu deh buat iPhone ini mampu kelelep air sampai kedalaman 20-30 meter. Lagi ngempelajarin desain dari body samping si iPhone ini, sela-sela air tuh masuk dari titik-titik mana aja gue lagi pelajarin. Makanya yang project ini nggak gue upload ke YouTube karena emang belum rampung, emang sama sekali belum rampung. Jadi harus gue matengin dulu konsepnya. Kalau yang ini truk elektrik ini sama car recording ini konsepnya udah matang 100%, tinggal dilakuin aja sama di record. Nah kalau yang ini mungkin masih di atas kertas, itu di sketch itu masih 30-40%. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada electric jet untuk ngedorong tenaganya, sama ini kapasitas penampungan air, jadi ini bisa nyelam, bisa naik. Ini dari kaleng. Nah ini mungkin 2 bulan 3 bulan lagi mungkin
di atas kertas. Tapi kalau bisa lebih cepat, gue kerjain bisa lebih cepat ya pasti gue upload lebih cepat, nggak pakai nunggu-nunggu lama. Sekarang waktunya gue pengen kasih lihat secara detail rakitan-rakitan, 3 rakitan gue ini. Yang pertama dari truk dulu nih. Nah dari truk ini sebenarnya simple banget. Gue cuman fokus di bagian gearbox. Otomatis kalian kan udah pada tahu kan kalau elektrik itu kebanyakan yang kalian tahu sepeda elektrik yang lembek. Terus kebanyakan dari kalian tahu elektrik itu untuk mainan dan lain-lain. Tapi ketika orang awam mendengar mesin bensin, seakan-akan tuh tenaganya pol gitu, power banget. Padahal mereka itu bisa sejajar, elektrik dan mesin itu tenaganya bisa disetarakan. Cuman kebanyakan orang Indonesia masih awam akan hal itu. Itu desain gue itu simple banget. Makanya gue selalu kasih lihat dalam bentuk yang nggak gue cover jadi kayak transparan gitu, karena biar biar kelihatan gitu gue pakai mesin elektrik apa enggak. Sini ada kabel-kabel, sini kelihatan semua. Nah kalau yang ini basicnya dari Porsche. Kalau kalian yang doyan nonton video channel gue, video-video di channel ini, pasti kalian tahu ini Porsche apa. Ini gue ambil dari basic Porsche, cuman totally chassisnya itu gue rubah semua, udah nggak sama lagi seperti bawaannya. Semuanya 100% ini murni desain gue sendiri, nggak ada nyomot dari desain apapun. Jadi ini murni keluar dari otak gue sendiri. Gue nggak ngeliat apapun, nggak ngeliat desain apapun, nggak contek desain apapun, size-nya nggak ngikutin 1 banding scale apapun. Itu semuanya gue desain sendiri, dari mulai shocknya dan lain-lainnya semua gue ngedesain sendiri. Nah kalau yang ini robot kapal selam ini yang belum rampung ini gue ngebuat ini desainnya itu simple dengan kebanyakan bahan plastik. Kenapa gue butuh tabung ini? Ini untuk penyelamannya aja. Sebenarnya kalau nggak nyelam, nggak butuh ini, ya gue nggak bakal pakai ini nih. Kenapa gue pakein kaleng? Karena inilah salah satu yang bisa kuat nahan tekanan salah satunya. Ya gue tahu kayaknya untuk kedalaman 50 meter lebih itu tekanannya kuat banget. Mungkin ada upgrade desain, nanti bentuknya bakal berubah setelah uji coba. Karena semua project gue ini uji cobanya itu belum rampung. Jadi ya gitulah. Jadi oleh karena itu banyak banget project gue yang terbengkalai karena keserakahan gue, yang gue tuh haus banget sama teknologi cuy. Tapi pengen banget gue cepet-cepet nge-share ke kalian. Ya mungkin ya gue tahu sih seharusnya project itu di record, terus setelah selesai baru dipublish. Cuman gue pengen kasih tahu ke kalian dari sketch awalnya. Cuman emang agak lama sih. Seharusnya kalau emang gue buat part 1, part 2 jaraknya seharusnya jangan terlalu lama, biar kalian juga nggak gagal paham terhadap desain-desain yang gue buat. Oke, mungkin sekian aja curhatan gue seputar project-project yang gue buat di channel ini. Kalau mungkin ada masukan dari kalian, silakan kasih aja masukan ke gua. Gua pengen banget ada masukan dari kalian, karena di sini kita sama-sama berbagi informasi. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan di komen aja kalau ada yang mau ditanya. Silakan komentar aja kalau ada masukan untuk gua ya. Thank you.